Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian rutin kita, ya, yaitu mengkaji kitab gundul, ya, kitab para ulama. Khususnya di kesempatan kali ini kita membahas para ulama yang dasar, ya, yang kita kaji secara rutin, yaitu tafsir As-Sa'di ini sebagai tafsir bagi pemula, juga syarah Arba'in Nawawi, ya, dengan syarah Ibnu Daqiqil Id, ya, dan juga Tadhkiratus Sami, ya, untuk adab seorang alim dan juga muta'alim. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir, ya, Imam As-Sa'di, ya, Abdurrahman Nasir As-Sa'di, yaitu sekarang kita masuk di surat Al-Kafirun, ya. Silakan yang bawa kitabnya dibuka, ya, surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ikhwah sekalian, surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah, ya, yang diturunkan pada periode Makkiyah, khususnya memang ini termasuk awal-awal dakwah, ya. Dan turunnya surat Al-Kafirun ini sebagai pernyataan tegas di dalam akidah Islam, ya, agar tidak ada campur baur, ya, mencampur adukan dengan akidah-akidah yang lain, ya. Di dalam Asbabun Nuzul disebutkan bahwa surat ini turun ketika orang-orang kafir itu mereka meminta kepada Rasulullah SAW, karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu melakukan berbagai macam cara, ya, untuk menghentikan dakwah Rasulullah, ya, SAW, ketika masih ada Abu Thalib paman beliau yang selalu melindungi beliau. Mereka mendatangi beberapa kali, ya, kepada Abu Thalib itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, tapi Rasul tetap teguh, ya, memegang tugas, ya, menjalankan tugasnya, menyampaikan risalah, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau menyampaikan kata-kata beliau yang terkenal, ya. Beliau mengatakan, wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, ya, wal qamaru fi yasari, ya, ala an ada ahadzal amra, ya kan, kata Rasulullah SAW, demi Allah wahai pamanku, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan juga bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan urusan ini, ya, tugas ini, ya, kata beliau, aku tidak akan berhenti selamanya, ya, sampai aku yang menang ataukah aku yang binasa. Jadi betul-betul teguh Rasulullah SAW, ya. Nah, di antara cara lainnya yang berikut yang mereka lakukan, karena Rasulullah ini sangat teguh, ya, di dalam menjalankan tugasnya untuk berdakwah, mereka mencoba untuk berkompromi, ya, mendatangi Rasulullah SAW dengan, ya sudah, kita kompromi saja, ibadah kepada Allah selama setahun, ya, dan beribadah menyembah berhala selama 1 tahun. Nah, permintaan inilah kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Kafirun ini, yang menyatakan tidak boleh ada kompromi di dalam akidah,
ya. Nah, mari kita pelajari ya makna dari surat Al-Kafirun ini. Kita amati terlebih dahulu terjemahnya, lalu sedikit kita bahas dari bentuk-bentuk ya sigotnya di dalam ilmu tasrif dan juga bagaimana pengiroban. Karena pengiroban ini juga sangat berpengaruh ya terhadap maknanya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya katakanlah wahai orang-orang kafir ya. Nah, qul itu sigotnya dia berupa fi'il amr ya dari qala yaqulu ya. Qala yaqulu ya qaulan, qailun maqulun, qul fi'il amr, dan dia ada huruf ilat di tengah ya ajwab. Ya, kemudian al-kafirun itu adalah isim fa'il dari kafaro yakfuru ya, untuk bentuk jamaknya ya jamak mudzakkar ya. Kafirun, kafironi, kafiruna ya, untuk jamak mudzakkar. Nah, secara irob ya qul kita bisa irobkan ya fi'lul amri mabniun ala sukun ya la mahalla lahu minal irob. Fa'ilnya domir mustatir wujuban ya, takdiru anta, itu kepada Rasulullah SAW ya. Ya itu adalah harfun nida ya, huruf berfungsi untuk panggilan ya, harfun nida mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ayu, nah ayunya itu adalah munada ya, cuman munadanya ini dia mabni ya, mabni ala domi dan fi mahalli nasbin, karena hukum munada itu mansub. Haknya huruf tanbih ya, al kafirunnya badal dari ayu, karena ayu itu dia apa namanya marfu ya, marfu secara lafad ya, tetapi mansub secara mahal karena munada. Sehingga al-kafirunnya dia badal dari ayu ya, marfu ya, tanda marfunya waw karena jamak mudzakkar salim. Kemudian la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ya. La di sini huruf nafi ya, mabni ala sukun. A'budunya dia secara sigot fi'il mudhari untuk dhamir ana dari abada ya'budu ya, a'budu ya untuk dhamir ana, sedangkan ta'budunnya itu untuk dhamir antum ya, ta'buduna. A'budu ya fi'il mudhari maklum ya, marfu, tanda marfunya dhamma karena memang tidak dimasuki oleh yang mansubkan atau yang mazumkan. Nah, maknya itu bisa disebut sebagai isim mausul bermakna alladzi ya, atau juga bisa disebut sebagai ma masdariyah ya. Jadi kalau disebut mausul maknanya alladzi, kalau disebut ma masdariyah ya berarti fiil yang di depannya bisa ditakwilkan ya, alihkan kepada bentuk masdar, berarti maknanya sama dengan la a'budu ibadatakum kalau dianggap sebagai masdariyah ya. Kalau dianggap sebagai mausul berarti ma di situ allazi ya, la a'budu allazi ta'budun, begitu ya. Sehingga bisa ada dua bentuk pengiroban ya. Kalau isim mausul ya berarti isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih, menjadi maf'ul bih. Ta'budunnya fi'il mudhari maklum ya, tanda marfu, tanda marfunya subutun nun, adanya nun ya, domirnya waw ya, fa'ilnya waw, domir muttasil. Dan jumlah fi'liyah ini menjadi silatul mausul dari ma tadi kalau dianggap mausul ya. Kemudian berikutnya wala antum abiduna ma a'bud ya, dan tidak juga kalian menyembah apa yang aku sembah
Ya, la di sini waw di sini atau ya atop kepada jumlah, ini mengatopkan jumlah ya. Kemudian la-nya nafi juga ya, antumnya domir munfasil ya, dia bimahali rof'in ya, dalam keadaan marfu menjadi mubtada ya, menjadi mubtada. Kemudian abidunnya ini sigotnya isim fa'il dari abada ya'budu. Akar katanya sama ya, abudu, ta'budun, abidun. Nah, abidun ini isim fa'il untuk jama muzakkar ya. Dan dia i'rabnya menjadi khobar dari antum ya, khobar mubtada ya. Maknya ini sama seperti tadi, bisa bentar ya. Ya. Jadi kalau apa namanya, dianggap mausul ya, bermakna alladzi ya, dan sama ini kedudukannya menjadi maf'ul bih ya, objek dari abidun ya. Dulunya fi'il mudhari ya sama ya, marfu, fa'ilnya domir ana ya, domir mustatir wujuban, dan dia silatul mausul kalau dianggap mausul ya. Kalau dianggap ma masdariyah berarti antara ma dengan a'budunya yang menjadi maf'ul bihnya. Wala ini juga sama ya, i'rabnya ana ya, di domir munfasil jadi mubtada ya. Kemudian abidun dia khobar ya. Ma juga sama jadi maf'ul bi, abadtum fil madi disambung dengan domir antum ya, antum. Wala antum abidun nama abud sama ya, i'rabnya lakum dinukum bagi kalian agama kalian, waliyadin dan bagiku agamaku. Nah, lakum jar majrur, dinukum. Nah, ini jar majrur ini kedudukannya menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ya. Sedangkan dinunya menjadi khobar mubtada muahhar, mubtada yang diakhirkan. Jadi dinukum lakum asalnya. Ya. Wa-nya atop ya, li-nya jar majrur ya, ya-nya itu ya mutakalim ya, domir anak yang bersambung menjadi ya mutakalim dalam keadaan majrur ya, fi mahalli jarin karena terletak setelah li ya, setelah huruf jar ya. Dan ini berarti mengatopkan jumlah, karena liyadin itu juga merupakan mubtada dan khobar ya, yang dibalik li-nya itu khobar ya. Dini ini asalnya ada ya ya, yang dibuang, waliyadini makanya kasroh. Kasroh itu menunjukkan ada yang ya yang dibuang, maknanya agama saya begitu. Jadi asalnya waliyadini, asalnya begitu. Ya mutakalimnya dibuang ya, dibuang ini adalah tentu tujuannya untuk memperindah bunyi ya akhiran katanya, itu boleh seperti itu ya.
waliyadin, begitu, agar akhirannya nun, karena ini berakhiran nun semua ya, qul ayyuhal kafirun, kebanyakan ya, tidak semua. Jadi untuk memperbagus bunyi ya. Jadi begitu. Ada yang ditanyakan dulu tentang pengirobannya dan juga sigot mungkin, atau di akhir aja ya, kita lanjutkan dulu. Ya, tafsirnya mari kita lihat. Ya, yaitu qul lil kafirina, katakanlah kepada orang-orang kafir, mu'linan, ya, dalam keadaan memberitahukan. Ya, mu'linan dalam keadaan memberitahukan. Artinya di sini mu'linan berarti kedudukannya menjadi hal. Ya, jadi hal untuk apa? Untuk fa'il. Ya, fa'il dari kul itu kan anta. Ya, jadi dia hal dari anta. Jadi katakanlah olehmu Muhammad, ya, mengatakannya itu kepada orang kafir dalam keadaan atau secara terang-terangan mengumumkan. Wa musarrihan. Nah, ini atop ya, dan dalam secara menjelaskan, memberikan kejelasan, keterangan, ketegasan, bisa juga makna dengan ketegasan ya. Sharih ya, tasrih. La a'budu ma ta'budun, tabarro. Ya, ini juga mengandung perintah ya, tabarro, berlepas dirilah. Ya, berlepas dirilah mimma kanu ya'buduna min dunillah, dari apa yang mereka sembah selain Allah. Zahiran, baik secara zahir au batinan, ataupun secara batin. Kita berlepas diri secara fisik, kita tidak ikut-ikutan ibadah, juga batin kita berlepas diri dari sesembahan-sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini merupakan ayat berlepas diri. Makanya Rasulullah SAW itu menganjurkan, mencontohkan, beliau suka membaca surat Al-Kafirun ini ya pada sholat yang 2 rakaat ya, khususnya dalam hadis disebutkan sholat sunnah qabla subuh. Ya, beliau suka membaca di rakaat pertama dengan qul Al-Kafirun dan di rakaat keduanya dengan Al-Ikhlas. Ya, dan juga pada akhir dalam rawatib pada maghrib beliau juga sama, di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, ya, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, hikmahnya adalah artinya kita mengawali hari itu ya dengan tauhid, ya, dengan tauhid, dengan berlepas diri dari kemusyrikan. Ya, dan sedangkan Al-Ikhlas itu kan menetapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga di akhir hari kita, ya, di akhir hari kita ya kita tutup juga dengan berlepas diri dari kemusyrikan, ya, dan menetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya hidup kita ini selalu ya memegang teguh ya tauhid ini, ya, memurnikan ya peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kemusyrikan, dosa yang paling besar. Ya. Nah, kemudian wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, li adami ikhlasikum lillahi, karena tidak adanya ya adami, ya, karena tidak adanya ikhlas, ya, murni. Ikhlas itu maknanya memurnikannya kalian kepada Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya, ini menunjukkan orang-orang kafir pun ketika mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, mereka kan mengklaim kami juga sama menyembah Allah gitu. Ya kan? Karena ketika mereka ditanyakan siapa yang menciptakan langit, bumi, ya, alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Gitu ya. Nah, tetapi
mereka justru malah bersekutu. Nah, ketika ditanyakan, ya, apa alasannya kalian menyembah berhala itu? Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar, ya, mereka mengatakan ma na'budul asnam illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya kan, kata mereka, kami tidak menyembah patung-patung berhala ini melainkan, ya, agar kami bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan mereka menyembah berhala, patung-patung juga adalah untuk kepada Allah, menjadikan berhala-berhala ini yang itu adalah patung orang-orang soleh, ya, dijadikan sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Ya, nah, justru di situ jelas, ya, kemusyrikan, karena yang namanya kemusyrikan bisa jadi bukan berarti tidak menyembah Allah, tapi bisa saja, ya, orang menyembah Allah tapi sekaligus juga menyembah yang lain. Ya, menyekutukan Allah gitu, menyandingkan, ya, yang lain dengan Allah. Itu adalah kemusyrikan. Ya, karena tidak adanya kalian memurnikan ibadah kepadanya. Faibadatukum lahu, ya, maka ibadah kalian kepadanya al-muqtarinatu. Muqtarinatu ini menjadi sifat, ya, menjadi sifat, sehingga ini belum sempurna sampai sini kalimatnya. Jadi maknanya ibadah kalian yang disertai, ya, muqtarina ini adalah isim fa'il dari iktarona, yaktarinu, ya, muqtarinun, muqtarinah untuk muannas. Bisyirki, ya, dengan kesyirikan, ya, la tusamana, baru la tusamanya ini khobar. Di sini baru sempurna kalimatnya. La tusamma, tidak dinamakan ibadatan sebagai ibadah. Ibadatan mansub menjadi maf'ul bih. Ya, karena tusamma itu majhul, domir, naibul fa'ilnya domir mustatir, ya, hiya. Hiyanya kembali ke ibadah. Jadi ibadah yang kalian lakukan itu, yang kalian iringi dengan menyembah selain Allah, ya, itu tidak dinamakan sebagai ibadah. Ya, nah, asalnya kan kata sama ini membutuhkan dua objek maf'ul, ya. Jadi mereka misalnya kami menamakannya, atau kami tidak menamakannya sebagai ibadah. Nah, nyahnya itu kan maf'ul bih pertama, ya, dan ibadah itu maf'ul bih kedua. Nah, ketika maf'ul bih pertama dirubah menjadi naibul fa'il, ya, karena dimajhulkan, maka maf'ul bih keduanya tetap menjadi maf'ul bih. Jadi ibadatannya maf'ul bih. Tsumma karrara dzalika, kemudian Allah mengulang itu. Jadi ini diulang kan ayatnya itu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Jadi diulang dua kali. Ya, dua ayat ini diulang dua kali. Ya, makanya kalau orang ketika baca sholat tuh kurang kesadaran nih, ketika baca Al-Kafirun tuh nggak beres-beres, terus aja diulang. Gitu ya. Akum dinukum waliyadinnya itu nggak kena-kena gitu ya. Nah, apa hikmahnya diulang, ya, ayat ini, dua ayat ini? Kata beliau, ya, Allah mengulangnya, ya, liyadulla al-awwalu. Liyadulla, li itu adalah lamul kai, ya, bermakna alasan, agar, ya, supaya. Yadulla, nah, maka mansub, ya, ini sebagai yang mansubkan, li itu agar menunjukkan, ya, al awalunya fa'il dari yadulla, ya, agar yang pertama menunjukkan ala adami wujudil fi'li, atas tidak adanya, adami wujudi, tidak adanya. Ada kata adam juga sebenarnya sudah bermakna tidak ada, tapi ditambah lagi wujudi, ya, tidak adanya fi'li, perbuatan.
Ya, artinya ketika menyatakan la a'budu ma ta'budun, ini yang pertama kan, la a'budu ma ta'budun, dan juga yang sebaliknya wala antum abiduna ma a'bud. Ini yang pertama menunjukkan ya kami tidak menyembah yang kalian sembah. Kalian juga tidak menyembah yang kalian sembah. Ini untuk menafikan, meniadakan. Yang pertama. Nah, wasani, sedangkan yang kedua yang diulang, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ini kan yang keduanya diulang. Ya. Wasan yang kedua, ala anna zalika, bahwa hal itu qad shara wasfan laziman. Ya, telah menjadi sifat yang melekat. Ya, jadi kalau yang pertama ini tujuannya adalah untuk meniadakan, ya kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan juga sebaliknya hanya ditiadakan. Nah, ketika diulang yang kedua ini, karena kalau sama-sama maksudnya tentu ini merupakan sesuatu yang sia-sia ya, kalau memang tidak mengandung makna lain, dan itu mustahil di dalam Al-Quran ada kesia-siaan. Pasti menunjukkan ada hikmah, ya, ada manfaat. Tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang tidak bermanfaat. Semuanya memberikan faedah-faedah yang bisa digali. Ya. Nah, para ulama lain juga menggali ya makna ini. Walaupun kita lihat sebetulnya di ayat yang keduanya itu ada perbedaan redaksi ya. Kalau yang pertama itu menggunakan fi'il mudhari, la a'budu. Ya kan? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan mengandung makna menunjukkan sekarang, hal, ya, dan juga menunjukkan yang akan datang, mustakbal. Jadi mengandung dua kemungkinan. La a'budu, aku tidak menyembah, itu sekarang, bisa menunjukkan sekarang aku tidak menyembah, dan juga bisa menunjukkan akan datang. Nah, para ulama membedakan antara dengan yang keduanya itu menggunakan wala ana abidun. Itu menggunakan isim ya. Yang menggunakan isim perbedaannya, kalau misalnya yang pertama dianggap menunjukkan sekarang, berarti yang keduanya itu menunjukkan akan datang. Ya, dan juga ada sebaliknya yang memahami kalau abudu menunjukkan akan datang, berarti yang menggunakan isim abidun yang kedua itu menunjukkan sekarang. Ya. Dan juga ada yang memaknai ya dengan fiil itu biasanya digunakan untuk suatu yang temporer ya. Bisa kalau dia mudhari untuk sekarang dan akan datang, ya, tetapi juga lebih kuat dengan dalam bentuk isim. Isim itu bisa bermakna melekat, bisa terus menerus. Ya, jadi tidak sebatas menafikan sekarang dan akan datang, tetapi juga bermakna terus menerus selamanya gitu. Selamanya kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, jadi dua ayat yang diulang ini memberikan makna yang lebih ya daripada sebatas disebutkan sekali ya. Itu termasuk Imam As-Sa'di juga beliau memilih maknanya dan ini saya kira yang paling bagus ya dari perbedaan itu. Jadi yang kedua menunjukkan menjadi sifat yang melekat, jadi selamanya gitu. Ya, gitu. Karena yang namanya iman ketika sudah masuk ke dalam hati ya dia tetap ada, selalu ada gitu ya. Kuat, konsisten ya. Gitu. Karena kalau tidak seperti itu ya berarti gugur keimanannya. Ya, ketika tidak istiqomah dengan akidah ini ya. Walihada, nah oleh karena itu mayyaza bainal fariqaini. Nah, oleh karena itu Allah di sini mayyaza, fa'ilnya huwa, kembali kepada Allah, membedakan antara kedua golongan. Dua golongan orang-orang kafir dan orang-orang beriman, orang-orang muslim.
Wa fassala, dan memisahkan baina taifataini, ya, di antara kedua golongan. Ya, fariqaini taifataini sama aja mananya, ya, kedua golongan, kedua kelompok. Faqala, maka Allah berfirman, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Ini untuk mempertegas lagi gitu. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, akidah itu mesti dijaga kemurniannya. Ya, tidak boleh ada pencampur adukan, tidak boleh ada kompromi dalam masalah akidah. Ya, berbeda dengan urusan muamalah, tentunya kita diperbolehkan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, itu tidak ada kompromi. Ini ayat ini sangat tegas sekali. Oleh karena itu harus dijadikan sebagai prinsip di dalam hidup seorang muslim. Oleh karena itu harus sering dibaca setiap hari untuk, ya, memperbaharui komitmen kita, ya, untuk terus menguatkan, mengokohkan akidah kita, ya. Sama seperti halnya Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang, di situ kan ada komitmen. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullun ya'malu ala syakilatihi. Ya, katakanlah semuanya beramal, ya, melakukan amalan ala syakilatihi, ya, sesuai dengan bentuknya, ya, sesuai dengan dia mengamalkan itu untuk siapa, artinya beribadah kepada siapa, ya, punya wilayahnya masing-masing yang tidak bisa dicampur adukan, ya. Juga di dalam ayat lain, antum bariun, ya, kalian berlepas diri, ya, antum bariun, kalian berlepas diri, mimma a'malu, dari apa yang aku perbuat, ya, wa ana bari'um mimma ta'malun, ya, dan aku juga berlepas diri, ya, dari apa yang kalian perbuat, ya. Jadi ini alhamdulillah, ya, cukup ringkas tapi bisa membuat kita paham dari surat ini, ya, menjadi pegangan akidah kita, ya, agar bisa berlepas diri, ya, dari perbuatan orang-orang kafir, ya, yang mengandung kemusyrikan, ya, karena tentu sudah kita tahu bahwa dosa kemusyrikan adalah dosa yang sangat besar, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau belum bertobat selama di dunia ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, dia disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni yang selain itu. Selain dosa syirik, bisa saja berkemungkinan, walaupun tidak sempat bertobat di dunia, bisa aja berkemungkinan Allah mengampuni di akhirat. Tapi kalau dosa syirik ini tidak bisa kalau tidak bertobat ketika di dunia, ya. Nah, itu ikhwah sekalian, ya, pembahasan surat Al-Kafirun. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa kita pertajam lagi, ya, silahkan kalau yang mau bertanya. Dinyalakan saja langsung kalau bertanya mic-nya. Ada? Bu Eka, boleh? Suaranya kecil, Bu, ya. Coba didekatkan itunya, mic-nya mungkin. Iya, kedengaran cuman agak kecil, ya, nggak apa-apa.
Ya. Itu bisa dilihat di akhir hurufnya itu kan kasroh, waliyadini. Jadi bisa dilihat akhir harokatnya, Bu. Ya, di akhir huruf nun, karena huruf nun itu ya sebagai tambahan huruf yang ada di fi'il mudhari ya, untuk domir kalau di sini maaf, kalau di sini isim ya, din ini waliya din. Nah, din di sini kan dini dini ini kan kasro ya. Secara kedudukan i'rab ini bukan kasro. Harusnya waliya dinun gitu ya. Harusnya kan domah gitu ya. Harusnya domah. Harusnya mubtada, ini mubtada yang diakhirkan. Ya, dinun dia hukumnya harusnya marfu, tapi kenapa ditulis kasroh? Nah, dengan adanya kasroh itu menunjukkan ada huruf ya mutakalim yang dibuang. Gitu. Ya, jadi ketika ya mutakalimnya dibuang, huruf nunnya tetap berharokat kasroh. Asalnya kan ya dini gitu kan, nunnya kasroh. Ketika ya dibuang, tetap nunnya kasroh untuk menunjukkan ada ya yang dibuang. Karena kalau tidak kasroh, ini nggak bisa kita mengatakan ada yang yang dibuang. Tidak ada tandanya. Jadi tanda ada ya dibuang itu adanya kasroh, berakhiran kasroh itu, Bu. Sama seperti yang di fi'il saya sebutkan tadi, fi'il mudhari yang berakhiran nun di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Coba lihat harokat di akhirnya ada kasroh, illa liya'buduni. Harusnya kan liya'buduna. Harusnya kan liya'buduna, ya kan? Karena fi'il mudhari nunnya itu kan fathah di domir untuk jamak ya, untuk jamak mudzakarnya itu ya, nunnya adalah berharokat fathah, tapi ini malah berharokat kasroh. Nah, ini menunjukkan ada ya mutakalim yang dibuang. Asalnya ila liya'buduni ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi domir ananya harus ada ya maknanya. Yang lain silahkan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hafik. Itu tadi Ustaz ya, yang wa ma khalaqul jinna illa liya'buduni tadi itu. Kalau yang al-kafirun tadi kan katakanlah darurat sihir, kata gitu Ustaz istilahnya kan untuk. Tapi ini bukan syair, Pak, ini Al-Qur'an. Tapi alasnya kan untuk apa tadi Ustaz? Untuk memberi keindahan. Iya, yang memperindah itu disebutnya saja ya dalam Balaghah. Yang liya'buduni tadi Ustaz, itu kira-kira dibuang itu kena apanya gitu, ilatnya gitu kan? Sama, Pak, sama. Yarfa'illah Ustaz, karena sampai sekarang juga belum pas gitu kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum itu kan, yarfa'i itu kan seharusnya mudhari kan dhamma marfu kan. Nah itu kira-kira menurut nahunya apa kok dibaca? Oh, untuk yarfa'illah. Yarfa'illahu itu asalnya sukun, Pak. Yarfa'. Sukun itu mazum ya. Dia mazum. Nah, kemudian dikasrohkan karena bertemu dengan sukun juga di depannya. Jadi dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua sukun yang bertemu. Iltiqa'us sakinain ya, bertemu dua sukun itu tidak boleh. Nah, untuk bisa berlepas diri dari sukun ketemu sukun, maka yang pertamanya adalah dikasrohkan. Ya, yarfa'illah Allah. Ya, ini untuk membahas kasroh dulu. Nanti kenapa sukun saya bahas ya. Nah, kan alif lam itu Allah kan sukun ya. Nah, jadi tidak boleh bertemu dua sukun sehingga dibaca yarfa'i. Nah, kemudian kenapa yarfa ini madzum? Nah, madzumnya itu dia menjadi jawab tolab, Pak. Jawab tolab karena sebelumnya ada tolab, ada perintah. Wa idza qilang suju fang suju.
Nah, itu ada perintah fansyuzu. Ya kan? Apabila diminta berdiri, maka berdirilah. Ya kan? Ya, nah jadi fansyuzu gitu kan perintah. Nah, maka tolabnya kalau artinya kalau kalian berdiri ya melaksanakan perintah dari Allah, maka sebagai balasannya gitu ya. Dan itu merupakan adab. Ini adalah menunjukkan ayat ini kaitan erat antara ilmu dengan adab. Ya, kaitan yang sangat erat antara itu dengan adab. Orang yang berilmu dia beradab, ya ketika oleh orang alim, gurunya yang memberikan instruksi ya, ketika disuruh berdiri maka ikuti. Mengikuti instruksi guru ya, ustadz yang mengajarkan itu adalah bagian dari adab orang yang berilmu. Nah, ketika mengikuti itu sebagai balasannya Allah akan meninggikan gitu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Jadi begitu Pak, kenapa dimajzumkan? Karena menjadi jawab tolab atau jawabul amr. Ya artinya gini Ustaz, alasannya pertama tadi listikoi sakinain kan itu. Yang Iya. kedua berarti ada kaitan makna dengan sebelumnya gitu. Iya Pak. Kaitan mana dengan sebelumnya? Sebagai jawaban dari tolab atau perintah yang sebelumnya di ayat sebelum. Ini kan masih satu ayat Pak sebetulnya, bukan satu ayat, masih dalam satu ayat. Iya, wa yakum. Yang lainnya kalau masih ada silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan tetap konsisten untuk terus mengkaji ilmu-ilmu syariat ini, ilmu keislaman, untuk terus meningkatkan iman dan juga amal soleh kita ya, sebagai bentuk usaha kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.